haram, maka diharamkan Allah hati kita menikmati nikmatnya ibadah. Kalau kita makan haram, diharamkan Allah hati kita, perasaan kita menikmati nikmatnya ibadah. Kalau orang terlalu banyak makan daging merah, jeroan dan seafood, maka diharamkan medis, dia merasakan hidup sehat. Akibat apa? Ya akibat dia terlampau berlebihan dalam makanan. Sekedar perbandingan. Kalau terlalu banyak jongkok, diharamkan kaki itu merasakan nyamannya melangkah. Karena kalau terlalu lama jongkok, darahnya tertahan, kesemutan, mati rasa. Jadi kalau yang haram-haram ini kita lakukan, kita mati rasa. Kenapa suara azan sama kokok ayam sama aja? Kenapa suara ceramah dengan suara musik sama aja? Kenapa melihat gambar anak Palestina dengan melihat orang di lampu merah sama aja? Berarti kita mati rasa. Kalau orang sudah mati rasa, cabai sepedas apapun, nggak ada rasanya lagi. Sudah mati rasa. Mati rasa itulah hukuman. Itulah kesengsaraan. Keras hati mati rasa. Kering air mata mati rasa. Panjang angan-angan mati rasa. Ambisi dunia mati rasa. Orang yang mati rasa itu udah mati duluan sebelum malaikat maut mencabut nyawanya. Jadi kalau kita mau detektor perasa kita ini tetap tajam, tinggalkanlah yang haram-haram. Maka hidup lagi dia, hati kita, ruh, jiwa kita itu hidup lagi. Rasa kasihan, rasa iba, rasa perih. La yu'minu ahadukum. Kamu belum beriman sebelum kamu merasakan perasaan saudara. Yang kedua, apa yang membuat kita hidup di akhir zaman ini bisa selamat dari semua fitnah? Tidak ada kecuali rasa syukur. Saya syukur saya sehat, saya bisa jalan Jumat, Sabtu, Ahad. Saya dengar kawan saya sakit pinggang, saya dengar kawan saya sakit darah tinggi, saya dengar adik kelas saya stroke. Saya masih sehat, saya masih keliling. Sampai ke Jambi kemarin. Dari Jambi ke Tebo, ke Muara Bungo, 5 jam, jalannya hancur. Pergi lagi ke Menara Ilir, lewat sungai. Saya masih sehat, saya masih bisa berdiri 1 jam. Tausiah, tabligh akbar, panas terik. Berurut-urutan dari jam 8 pagi 1, tengah panas terik jam 1, asar jam 4, 1. Saya syukuri itu semua. Selagi saya masih hidup, selagi saya, yang pendahulu-pendahulu saya, guru-guru kita, Ustadz Yahya Walone meninggal sedang khutbah. Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dalam perjalanan dakwah. Pas jadwal di Pekanbaru, dia dari Medan, meninggal. Ustadz Arifin Ilham meninggal kena penyakit. Kita masih dikasih Allah hidup. Saya syukuri hidup ini. Saya sampaikan ke Ustazah, yayasan, kalau aku masih hidup, kita sama-sama. Kalau aku duluan mati, Syekh Ali Jabir rahimahullah sudah mendahului kita. Sebaya-sebaya saya. Kereta api tidak boleh berhenti walaupun masinisnya mati. Jangan tergantung pada tokoh. Tak boleh tergantung pada manusia. Bergantung kepada Allah. Sistemnya mesti jalan.
Semua divisi-divisi mesti hidup. Divisi dapur, divisi bangunan, divisi baca kitab, divisi kurikulum. Begitu juga dengan dakwah kita ini. Masih ada tokoh-tokoh yang ustadz-ustadz, Ustadz Luqmanul Hakim, Ustadz Salim Afila. Itulah bentuk syukur kita. Syukur artinya menampakkan bahwa nikmat Allah ini masih ada. Tidak ada, yang ketiga, tidak ada satupun negara yang berani untuk mengirimkan jihad. Kenapa? Karena semuanya di bawah kontrol Amerika. Donald Trump full support untuk Netanyahu. Siapa yang berani? Sementara yang paling kuat anggaran militernya, persenjataan militernya dunia, Amerika. Semuanya takut mati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Cobalah lihat orang yang tidak Islam, nenek-nenek tua, berani buat video. Nenek-nenek sudah tua, tidak Islam, nggak pakai jilbab, berani buat video mengatakan bahwa Netanyahu itu anjing setan. Berani dia. Kita umat Islam kok nggak berani? Harus kita berani. Pendeta tidak Islam berani mengatakan, seandainya masjid semua hancur, maka pakailah gereja ini, wahai orang Islam, untuk mengumandangkan azan. Berani dia untuk mengatakan itu. Kenapa kita tidak berani mengatakan ke anak kita, ke tetangga kita, ke murid kita? Apa yang kita takutkan? Dengan tidak menjadi presiden, kita diselamatkan Allah. Justru kalau kita jadi presiden, jadi kepala negara, itu tanggung jawabnya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau tidak kerahkan tentara-tentaramu di saat Palestina kelaparan? Apa yang mau kita jawab? Kita bisa jawab, aku bukan kepala negara, aku bukan ulil amri, aku tidak punya kekuasaan ya Allah. Tapi aku menyadarkan umat dengan khutbah, dengan tausiah, dengan gerakan-gerakan kemanusiaan. Orang Eropa turun ke jalan, penuh jalan, atas nama apa? Kemanusiaan. Maka kita menyadarkan dengan sosial media, video pendek, posting-posting, gerakan kemanusiaan, lalu kemudian doa dalam sholat, kunut nazilah. Jangan sampai berhenti putus. Allah menakdirkan kita hidup tahun ini 1447-2025 ini sezaman dengan kelaparan yang ada sekarang. Zaman kakek kita dulu, seandainya ada kelaparan di satu negeri, dia nggak tahu. Sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri videonya mereka makan pasir itu, dan kita tidak bisa menolong. Kita inilah yang paling menyakitkan nasib kita. Zaman bapak saya, zaman ayah saya, zaman kakek saya, kalau ada terjadi sesuatu di negeri lain, nggak tahu mereka apa yang terjadi. 2-3 hari setelah itu baru ada berita TVRI jam 9 malam. Dunia dalam berita. Ethiopia kelaparan. Sekarang live mereka menangis, meratap, minta tolong. Dan kita nggak bisa nolong. Kita jangan pernah berhenti untuk share, buat gerakan kemanusiaan. Di sekolah, di kantor, turun ke jalan, ke kedutaan, dan doa. Itulah yang bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Demikian Pak Rudini, demikian Bang Alvin. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak Rudi atas pertanyaannya. Baik, sebelum ke penanya berikutnya Bapak Ibu, saya izin untuk menanyakan ya pada Tuan Guru. Ustaz, mohon pencerahannya begitu Ustaz, berkaitan kami memahami ayat ini gitu Ustaz.
Jadi tadi Ustaz menyampaikan bahwa salah satu bentuk sayangnya Allah kepada hambanya gitu Ustaz adalah Allah uji kita, Allah berikan ujian gitu. Sebagaimana tadi disebutkan banyak dalil-dalilnya kan di Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Kemudian banyak yang dalil yang lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 155 juga sama. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Kita akan pasti gitu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Tapi di sisi lain ada ayat-ayat juga yang memberikan kabar gembira, hadiah gitu Ustaz. Contohnya di Quran surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, misalnya mereka akan mendapatkan bumi, tempat hijrah dan rezeki yang banyak. Kemudian banyak juga yang lain di Quran surat At-Talaq misalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun pencerahannya Ustaz, supaya kami tidak salah dalam memahami ayat ini. Allah menguji kita juga di ayat yang lain juga. Kalau kita bertakwa, kalau kita berhijrah, ternyata Allah kasih hadiah gitu, berupa rezeki yang banyak dan jalan keluar gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Kalau saya hijrah, saya akan susah. Tapi saya tetap ingat Allah. Kalau saya hijrah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman wasa'ah. Diberikan Allah rezeki dan kelapangan kedudukan. Saya tetap juga ingat Allah. Kalau saya kaya, saya ingat Allah. Kalau saya berkuasa, saya akan seperti Nabi Daud. Kalau saya punya kekuasaan sampai ke alam jin, alam hewan, saya akan seperti Nabi Sulaiman. Kalau saya sakit, saya akan seperti Nabi Ayub. Kalau saya difitnah, saya akan seperti Maryam. Jadi bukan masalah lapang, sempit, susah, kaya, kuasa, rakyat jelata. Bukan. Hakikatnya itu, bukan itu yang dipandang. Tapi yang dipandang kapan saya mengingat Allah. Kapan saya bersama dengan Allah. Kalau kaya, punya kuasa, terkenal, dihormati orang, berarti dapat nikmat. Kalau miskin, susah, dikucilkan, berarti nggak dapat nikmat. Itu yang mau diluruskan dengan ngaji, dengan Islam ini. Bahwa ada orang yang hijrah jadi kaya raya, bisa aja. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Sama seperti sahabat Nabi itu. Ada sahabat Nabi itu yang jadi khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada sahabat Nabi itu yang hidupnya zuhud. Abu Darda, Abu Zar Al-Ghifari. Ada yang keilmuan saja, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Sampai dilaporkan bapaknya ke Nabi, nggak makan, nggak minum, istrinya pun nggak dia sentuh. Jadi tipikal model manusia itu. Terus kamu mau jadi khalifah, ingat Allah. Mau hidup zuhud seperti Abu Darda, seperti Abu Zar Al-Ghifari, ya tetap ingat Allah. Mau menekuni bidang politik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tetap ingat Allah. Mau jadi anggota dewan, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bupati, gubernur, presiden, ya tetap ingat Allah. Pakai itu untuk menolong agama Allah. Jadi ketika apapun yang datang ke kita, lalu itu membuat kita lebih dekat pada Allah, ya berarti kita bahagia.
Tapi kalau senang kita lupa, yang lebih parah lagi, dalam keadaan susah melarat pun lupa. Inilah yang lebih parah lagi. Di mata manusia hina, di hadapan Allah pun lebih hina lagi. Kalau saya dalam keadaan senang, tenang, kenyang, lenang, disambut orang, dimuliakan orang, lupa saya pada Allah, keras hati saya, berarti saya sengsara dalam pandangan Allah secara hakikatnya. Tapi pada saat saya dikucilkan orang, dituduh orang HTI, dituduh orang melawan negara, diusir dari Hong Kong, diusir dari Bali, diusir dari Timur Leste, dikucilkan, 3 bulan saya tidak pakai handphone karena nomor saya disadap. Bulan April, Mei, Juni, setelah 2019, saya membuang handphone saya. Buang handphone Ustadz, karena handphone itu nomornya sudah disadap dimanapun Ustadz orang tahu. Saya tinggal di rumah yang belum selesai. Ini ada kamar di atas nih. Nggak ada lampu sini. Nyamuk macam lampu sini. Nyamuk macam tawon. Wow. Saya pakai kelambu. Tak ada lampu, tak ada PLN belum masuk sini.